Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Najela dengan NPM 19101030 Di video ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus dari politik identitas, yaitu pada pertarungan etnis Tionghoa dengan masyarakat muslim di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Di video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah politik identitas yang diampu oleh Ibu Novita Sari. Apabila ada kesalahan kata dan kesilapan, saya mohon maaf. Baik, identitas di sini merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi manusia atau seseorang individu. Identitaslah yang dapat membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dalam satu individu, ia tidak hanya memiliki satu identitas ataupun dua identitas, tetapi bisa banyak dan bisa berbeda dengan individu satu dengan individu yang lainnya. Maka dari itu, identitas dapat membedakan satu orang dengan orang yang lain karena keragaman yang dimilikinya perorangan. Identitas orang ketika ia lahir dan ketika ia tumbuh dewasa bisa saja berubah karena identitas itu merupakan sesuatu yang mereka yakini adalah benar di hidup mereka dan sesuai dengan yang mereka percayai. Politik identitas biasanya muncul ketika suatu kelompok dengan identitas yang sama dan mereka merasa kompak atau terdiskriminasikan, yang mendorong mereka untuk berkonsolidasi satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan, apalagi bisa disebut sebagai kekuasaan politik. Nah, ketika mereka berhasil membuat calon yang mereka inginkan menang, mereka berharap di kedepannya nasib mereka akan menjadi lebih baik karena identitas tersebut, identitas yang sama tersebut. Karena calon yang mereka menangkan memiliki identitas yang sama dengan yang mereka miliki. Bisa kita contohkan yaitu para pendukung Anies Sandi yang mayoritas masyarakat Islam sangat kompak untuk mengajak sesama masyarakat Islam yang lain untuk sama-sama mengusung Anies Sandi. Karena pemimpin Islamlah yang mereka butuhkan untuk Jakarta tersebut, karena politik identitas yang sudah kita bicarakan dari awal. Jadi kekompakan masyarakat Islam pun bisa dilihat bahkan dari sebelum Pilkada DKI Jakarta resmi dimulai dan dibuka, di mana pada saat itu muncul suatu wacana seorang Ahok akan mencalonkan diri ke Pilkada DKI Jakarta. Banyak masyarakat muslim yang tidak setuju Ahok mencalonkan diri dan mereka tidak ingin dipimpin oleh Ahok tersebut dengan periode yang lebih lama. Dikarenakan oleh beberapa hal, yakni contohnya itu Ahok bukanlah seorang muslim, dan Ahok adalah seorang Tionghoa. Jadi mereka yang masyarakat muslim Jakarta itu bahkan membuat organisasi masyarakat yang berbasis agama dan mereka ingin mengusulkan calon pilihan mereka sendiri yang mereka keluarkan. Jadi organisasi masyarakat ini adalah Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah, yaitu bisa disingkat MJTB, dan Majelis Pelayanan Jakarta MPJ, di mana MJTB ini pembentukannya diinisiasikan oleh Imam Besar FPI, yaitu Front Pembela Islam yang bernama Habib Rizik. Sedangkan MPJ diinisiasi oleh KH Bakhtiar Nasir. Beliau merupakan Sekjen Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. Dan kekompakan dan loyalitas dari masyarakat muslim Jakarta benar-benar membuat politik identitas masyarakat muslim Jakarta menjadi efektif dan pada akhirnya dapat memenangkan apa yang mereka inginkan, yaitu calon yang mereka inginkan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Jadi kekompakan masyarakat muslim ini bisa dilihat dari kegiatan demonstrasi massa yang terjadi di Jakarta untuk menuntut Ahok supaya ditindak secara hukum karena ada kasus ia telah menistakan agama Islam. Pada tanggal 4 November dan 2 Desember 2016, masyarakat muslim secara kompak berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk melakukan protes yang disebut demonstrasi yang saya katakan tadi. Dan masyarakat muslim tersebut tidak hanya datang dari Jakarta saja, tetapi juga dari luar Jakarta,
ada juga. Meskipun pada akhirnya mereka tidak bisa memilih, tetapi mereka tetap datang ke Jakarta untuk membantu melakukan demonstrasi tersebut, demonstrasi massa yang ada. Dua peristiwa utama itulah yang sangat-sangat mempengaruhi suara-suara dari masyarakat Muslim lainnya, yaitu terutama perputaran suara untuk membuat mereka memilih Anies Sandi pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwa kekompakan dan loyalitas dari setiap anggota kelompok dengan identitas yang sama dapat memunculkan politik identitas yang sangat begitu efektif. Jadi bisa kita katakan identitas merupakan suatu yang sangat penting bagi seorang manusia, baik itu merupakan identitas yang mereka pilih sendiri atau identitas yang telah melekat dari diri mereka semenjak mereka lahir. Jadi Pilkada DKI Jakarta ini benar-benar menunjukkan bahwa seseorang dapat mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan identitas mereka. Kesamaan identitas, bagaimana pendukung Anies Sandi dapat menggunakan kesamaan agama Islam untuk memenangkan Anies Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di periode selanjutnya. Jadi melalui loyalitas dan kekompakan yang benar mereka tunjukkan, hal ini terbukti dari demonstrasi massa yang terjadi di situ. Kita benar melihat mereka berbondong-bondong umat Islam datang ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa. Jadi fenomena yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta ini sama persis dengan yang terjadi pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2007, di mana etnis Dayak bekerja sama untuk memenangkan calon mereka sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Di Pilkada DKI Jakarta, masyarakat Muslim bersama-sama secara kompak memenangkan calon yang mereka ajukan, yakni Anies Sandi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Pada akhirnya mereka dapat memenangkan Anies Sandi di Pilkada DKI Jakarta. Jadi perbedaan antara dua kasus yaitu satunya tentang agama, yang satunya tentang suku atau etnis. Jadi melalui Pilkada DKI Jakarta juga kita bisa melihat bahwa masih sulit untuk orang Tionghoa masuk ke dalam perpolitikan Indonesia meski mereka telah menghuni Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Istilahnya sudah lama, dan dikarenakan image dari etnis Tionghoa dari awal datang ke Indonesia adalah untuk berdagang dan mereka sangat bagus dalam menghandle suatu bisnis. Hal ini membuat orang Indonesia asli tidak ingin etnis Tionghoa tersebut juga berupaya masuk ke dalam perpolitikan Indonesia dan masuk ke dalam ranah pemerintah di Indonesia. Masih belum bisa untuk etnis Tionghoa tersebut menggunakan identitasnya untuk mendapatkan kekuasaan di Indonesia ini. Jadi masyarakat Indonesia ini tetap mempertahankan orang pribumi. Kita bisa bilang orang pribumi itu untuk dalam menjalankan suatu pemerintahan. Mereka tidak akan membiarkan etnis Tionghoa atau etnis manapun bukan memperebutkan, istilahnya menduduki kedudukan di pemerintahan Indonesia, seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.